Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Yosar, CGP dari Kabupaten Kampar Angkatan ketiga, berasal dari instansi SMP Negeri 2 Kampar Kiri Hulu. Nah, untuk hari ini saya akan membuat aksi nyata mengenai pembelajaran emosional dan sosial atau pembelajaran RPP berdiferensiasi dengan memasukkan unsur kematangan emosional dan sosial. Bagaimanakah bentuknya? Selamat menyaksikan. Tinggal jalan gerak. Tegak gerak. Apa jadinya aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Teman menyaksikan. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Semangat. Semangat. Nah, untuk kelas temannya semuanya hadir atau gimana? Kurang satu Pak. Yang satu siapa yang nggak datang? Kanan. Kanan. Keterangannya? Alfa Pak. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai himpunan. Himpunan itu hari ini kita belajar mengenai himpunan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian nanti paham apa itu himpunan, bukan himpunan, dan bisa menyebutkan anggotanya. Nah, kemudian himpunan ini sudah pernah kita pelajari waktu SD. Contohnya seperti ada hewan pemakan daging, namanya karnivora. Hewan pemakan tumbuhan, herbivora. Hewan pemakan segalanya, omnivora. Atau hewan yang bertelur, hewan yang melahirkan. Ada kan? Nah, itu adalah salah satu bentuk dari himpunan. Nanti dalam kehidupan sehari-hari anak-anak bisa melihat, oh, yang dinamakan pada himpunan itu seperti ini ya. Oke. Nah, penilaiannya tetap ada keterampilan, pengetahuan dan sikap. Keterampilan nanti berarti yang bisa kalian menyampaikan apa yang disampaikan di kelompoknya. Pengetahuan berarti hasil dari soal yang diberikan. Sedangkan sikap adalah perilaku kita selama belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita bikin kesepakatan kelas. Ayo, siapa yang mau mengasih ide? Angkat tangan. Ayo, Septi. Datang tepat waktu. Itu lagi. Oh, tidak mengganggu teman pembelajar. Bagus. Ada lagi. Ayo. Pakaian harus rapi. Pakaian harus rapi. Ada lagi. Ayo. Ada lagi. Pokoknya buat untuk kenyamanan kita di dalam kelas ini selama belajar. Itu memberikan guru. Berarti kalian harus membuat. Berarti kalau dalam kelompok harus sama-sama kita membuatnya. Ada lagi yang lain? Masalah mau keluar masuk nggak ada? Pak, saat kelas main tidak boleh masuk. Berarti pas keluar main nggak boleh masuk kelas. Itu nanti lah. Itu boleh juga, tapi nanti yang penting dalam ini. Boleh itu bisa juga. Nah, ada lagi yang lain? Misalnya nanti teman menjelaskan, kita harus Memperhatikan. dan memberi respon. Atau yang lain? Untuk permisi nggak ada? Nggak ada yang permisi semua belajar dengan Bapak di sini semuanya. Yakin nggak bisa keluar? Nah, atau Bapak tambahkan, boleh kita izin keluar buang air besar atau buang kecil, tapi 1/1 dan maksimalnya cuma 5 menit. Oke? Semuanya bisa kita balik. Berarti kita yang pertama adalah datang tepat waktu. Apa tadi? Tidak mengganggu saat belajar temannya. Kemudian pakaian harus rapi. Kemudian tugas yang diberikan oleh guru kerjakan bersama-sama dalam kelompoknya. Kemudian kalau dia keluar atau izin harus 1/1 atau gantian. Dah, udah deal? Deal. Mana nih? Mana piket?
Iya di mana? Sebelum kita mulai ke pelajaran, kita mengendalikan emosi dulu. Cara seperti ini. Silakan duduk baik-baik. Tangannya letakkan di pahanya. Oke. Jangan tegang, biasa aja. Wala, dah. Hirup napasnya. Keluarkan. Sekali lagi. Keluarkan lagi. Lagi. Buang. Tarik lagi. Buang lagi. Apa yang dirasakan? Lebih tenang, lebih santai. Kemudian kita lebih rileks. Tujuannya apa? Supaya nanti belajar kita jangan tegang. Biasa aja, kita belajar seperti biasa. Jangan kaku. Nah, ini materinya biasa. Nah, nanti dalam ini silakan kalian duduk berdasarkan karakternya masing-masing. Yo. di kelas ini. Udah ada kelompoknya masing-masing kan? Ini ada kelompok Reza, ini ada kelompok Raffi, di sana ada kelompok Sepri. Berarti itu udah guna-gunan berapa? Mengapa? Ini kelompok yang suka dengan kinestetik, ini yang suka dengan membaca, yang ini suka dengan nonton, ya? Nah, silakan nonton videonya. Ya, silahkan dibaca. Nah, perhatikan. Seperti yang Bapak bilang tadi, himpunan itu kata dasarnya himpun. Berarti kita mengelompokkannya. Jelas batasannya. Seperti yang Bapak bilang tadi, himpunan itu pengertiannya adalah kita mengumpulkan sesuatu yang memang ada batasannya. Seperti tadi, seperti contohnya seperti ini. Kumpulan siswa kelas 7. Berarti siapa saja anggotanya? Berarti kelas 7. Atau seperti ini, himpunan guru-guru SMP Negeri 2 Kabupaten Hulu. Berarti ada sebanyak berapa orang guru kita? Ada lebih kurang sekitar 15 atau sampai 16 orang. Itu jelas. Nah, himpunan itu harus jelas batasannya. Pak, tidak
Pak. Jalan. Bukan itu awal. Aku ulangi lagi, himpunan itu jelas batasannya dan orang paham seperti Bapak contohkan tadi siswa kelas 7 SMP ini, tapi udah jelas anaknya ada sekitar berapa orang. Kemudian jumlah guru jelas orangnya, atau nama desa yang ada di Kampar Hulu ada berapa? Yang sepinggiran Sungai Sebayang ada sekitar 7 atau 8 desa, itu benar, jelas. Berarti kita bisa mendaftarkan anggota. Nah, himpunan itu kita lambangkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, misalnya disebutkan himpunan nama bulan. Ayo, ada berapa anggota himpunannya? Nah, cara menuliskan seperti ini. Menuliskannya diawali dengan huruf besar atau huruf kapital, dikasih sama dengan, baru dituliskan anggotanya. Ini adalah bentuk dari ini. Bapak berbilang seperti yang di dalam ini namanya anggota. Contoh, himpunan nama bulan. Ada berapa bulan dalam satu tahun? 12. Berarti ada mulai dari Januari, Februari sampai Desember. Ini jelas himpunan karena anggotanya jelas. Nah, kalau bilang lagi seperti ini, misalnya B, himpunan nama hari yang diawali dengan huruf S. Apakah ada? Apa saja? Senin, Selasa, dan Sabtu. Nah, itu jelas. Nah, itu adalah contoh bentuk himpunan. Himpunan itu anggotanya dia jelas dan batasannya pun jelas. Nah, tadi atau Bapak contohkan satu lagi. Himpunan hewan pemakan daging. Contohnya harimau. Apa lagi? Makan daging. Buaya, apa lagi? Singa, dan masih banyak selainnya. Walaupun dia banyak, tapi dia jelas anggotanya. Nah, itu adalah himpunan, jelas. Nah, kemudian kalau menuliskan himpunan harus diawali dengan huruf kapital atau huruf A, B, C sampai sekian. Dan dikasih ini tandanya huruf kurawal. Tidak boleh seperti ini besok. Misalnya A sama dengan A. Ini burung biasa, dia pakai burung kurawal. Ya, dia pakai burung kurawal. Nah, itu adalah himpunan. Yang di dalam ini namanya anggota atau elemen. Ingat ya, anggota atau elemen atau pesertanya. Ya, terus. Kemudian, mana yang bukan himpunan? Nah, contohnya seperti ini, yang bukan himpunan. Kumpulan siswa pintar. Apakah bisa kita mencari siswa pintar di sini? Karena kita nggak tahu. Mungkin Reza pintar matematika, sedangkan Jelita pintar di IPA. Atau nanti Hesri pintar di olahraga. Kan nggak tahu kan pintarnya di mana, kecuali dibilangnya siswa yang pintar di olahraga. Bisa kita cari. Tapi kalau cuma dibilang siswa pintar atau siswa ganteng, kumpulan siswa ganteng, mungkin menurut Hesri Jihan ganteng. Kalau menurut Reza bukan. Atau menurut Chelsea Sepri ganteng. Sedangkan menurut dia Dina enggak. Kan seluruh arus berbeda. Itu tidak bisa kita menjelaskan ganteng, cantik atau kumpulan lukisan indah. Bisa jadi nanti kalau gambarnya seperti ini kalian indah. Sedangkan kalau dilihat ke Bapak nggak suka seperti ini, berarti bukan himpunan. Nah, itulah dia beda himpunan dengan yang bukan himpunan. Kalau himpunan jelas. Kalau bukan himpunan, dia tidak bisa kita tafsirkan, dia masih ngambang. Bapak contohkan juga seperti ini. Ada dia juga himpunan, tapi dia himpunan kosong. Misalnya, kumpulan nama hari diawali dengan huruf B. Adakah ada yang diawali dengan huruf B? Ada kan? Atau kumpulan nama provinsi yang diawali dengan huruf Z.
Ada tulis kita huruf Z. Nah, udah jelas himpunan itu apa? Ingat, himpunan itu kumpulan. Yang jelas batasannya. Kalau dia bukan, kalau tidak ada batasannya dan tidak bisa kita menulis anggotanya, berarti dia bukan himpunan. Himpunan itu kita lambangkan dengan huruf kapital, sedangkan yang di dalam ini adalah anggotanya. Coba buka buku paketnya. Nih, ini. Nih, coba kita perhatikan yang ini. Coba, nih. Kumpulan yang termasuk himpunan, misalnya kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus, jelas bulan Agustus. Kumpulan siswa laki-laki, jelas di sini ada 2. Kumpulan buah-buahnya diawali dengan huruf M. Contohnya apa? Mangga, manggis, lagi. Mahisa, banyak, jelas anggotanya. Kemudian kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Nama kota di huruf S. Surabaya, Semarang, apa lagi? Sumatera Barat itu provinsi, dia nama kota. Bisa Semarang, Surabaya, Surakarta, pokoknya ada kan? Jelas. Nah, kemudian kumpulan binatang yang berkaki 2, ayo. Ayam, bebek, apa lagi? Kaki 2. Burung hanya gini cerita. Nah, pokoknya ada hewannya jelas. Jelas anggotanya, ada itik, bebek, angsa, masih jenis. Nah, dan jenis burung-burung yang lainnya. Kemudian kumpulan negara di Asia Tenggara, aduh, ada berapa Asia Tenggara? Berapa kita? IPS. Ada berapa semuanya? 11 sama timur-timur kan? Nah, jelas anggotanya. Nih, ini yang bukan himpunan. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Banyak kan? Nah, kumpulan orang kaya di Indonesia. Ayo, orang kaya di Indonesia. Bisa jadi kalau bapak dengan Reza, mungkin bapak lebih kaya mungkin, atau Reza. Nah, beda-beda. Atau bisa jadi dengan bapak yang kelas sekolah. Bapak udah punya motor, punya mobil, bapak belum. Berarti bapak lebih kaya. Kan nggak bisa kita nafsirkannya berapa sayanya tuh, nggak bisa juga. Kemudian kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Ayo, beda-beda kan? Ada yang pintar olahraga seperti bapak bilang tadi. Ada yang hobi penjas, ada yang pintar IPS, ada yang pintar agama. Kan nggak jelas. Nah, kemudian kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Ayo, contoh sebutkan gunung yang ada di Indonesia. Gunung Merapi. Apa lagi? Yang ada itu sekarang Gunung Semeru. Kemudian ada Gunung Krakatau. Ah, itu dia beda-beda. Gunung Rinjani banyak, gunung banyak. Tapi kan tingginya yang mana? Mungkin Merapi lebih tinggi dari Rinjani. Rinjani lebih tinggi dari Puncak Jaya Wijaya. Kita nggak tahu kita tingginya yang mana. Kecuali ditulisnya tinggi sekian meter. Baru kita bisa katakan himpunan. Kemudian kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Ayo, di sini pasti berbeda. Pasti di sini kalau Pak tanya berapa orang sekolah ketika paling 1 orang. Yang suka agama. Nah, kan beda-beda, tidak jelas. Karena nggak jelas batasannya. Kemudian kumpulan makanan yang lezat. Menurut Reza yang lezat apa? Apa? Nasi goreng misal. Kalau menurut Naila mungkin bakso. Menurut Sylvia mungkin soto. Kan beda-beda. Berarti nggak bisa kita mendefinisikannya, itulah penelitiannya. Nah, sampai di sana ada yang ditanyakan, paham mana yang himpunan, mana yang bukan. Nah, contohkan lagi seperti ini. Untuk apa sih ya? Kalau Bapak ada 2 buah soal, anggap ini A, ini B. Yang A ini kumpulan nama provinsi di Indonesia yang diawali huruf S. Nah, bisa kita cari anggotanya? Apa saja contohnya? Sumatera Barat, Sumbar, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi. Nah, banyak kan? Nah, kalau Bapak bukan seperti ini,
kumpulan siswa pintar. Apakah dia himpunan? Tidak, karena dia pintarnya di mana? Jadi Bapak bikin siswa pintar matematika. Bisa kita cari di, cuma siswa matematikanya di mana? Nah, kita matematika di kelas 7. Nanti bisa kita cari. Nah, dia jelas batasannya, dan kita orang paham. Nah, sama-sama kita kan? Nah, itu adalah penyajian himpunan. Nah, sekarang nih, coba kalian diskusikan yang Bapak jelaskan tadi. Tolong isi apa yang kalian pahami. Ini udah ada kan pertanyaannya tadi, jawab. Ini udah selesai videonya? Masukannya? Kok di pause? Nah, sekalian waktu kalian nunggu langsung isi ke sini. Nah, Bapak kasih waktu sekitar 10 sampai 5 menit untuk diskusi. Nanti salah satu ke depan untuk menjelaskan pemahamannya. Yang lain silakan di Nama lengkapnya? nama lengkap kan dia kelompok. Nah, itu isi. Nama kelompoknya Desi. Nah, ya, isinya ya. Nah, jadi apa yang kita hubungan dan Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidup.
engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya. Nah, perhatikan temannya kelompok dari kelompok ekstrim menjelaskan. Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok apa? Anggotanya siapa? Ini. Nah, silakan. Nah, sudah kelompok itu aja bilang. Dah. Baiklah, kami dari kelompok 2 Akan menyampaikan akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. kelompok kami. Ayo perhatikan yang dijelaskan. Apakah sama perbedaan? Perhatikan yang lain. Menurut kami, himpunan adalah pengelompokan yang jelas batasannya dan dapat didefinisikan dengan jelas. Himpunan diawali dengan huruf kapital. Ya, sampai situ dia dulu. Kelompok 3, pada kelompok 3 nih, kelompok 1. Bagaimana? Apakah setuju dengan kelompok 2? Setuju, Pak. Setuju. Himpunan itu kelompok 1? Kelompok 1? Sudah setuju dengan yang disampaikan kelompok 2. Ayo ulang lagi, kelompok 2 apa tadi himpunan? Pengelompokan yang jelas batasannya dan dapat didefinisikan dengan jelas. Himpunan diawali dengan huruf kapital. Nah, apakah sama? Mirip-mirip ya, tapi intinya sama. Oke, lanjut. Yang kedua, Kumpulan yang bisa disebut himpunan apabila jelas batasannya. nah berarti kenapa dia dikatakan himpunan? Kalau jelas batasannya. Yang lain gimana? Setuju, Pak. Setuju dulu. Apakah? Mbak Reza? Sama. Tuh, lanjut. Kumpulan yang tidak bisa dikatakan sebagai himpunan apabila kumpulannya tidak jelas batasannya. Contohnya belum tadi. Yang himpunan itu contohnya seperti apa? Ayo. Himpunan siswi kumpulan di kelas 7. Oh, berarti ada berapa orang di sini? Masih belum. 12, 11, 9. Yang perempuan. Ayo. 8. Ada 9. Berarti dia jelas. Kalau kelompok Reza apa contohnya yang himpunan tadi? Kumpulan nama-nama kepala desa yang pernah menjabat di desa Urbuning. Berarti ada berapa orang kemari? Ada Pak Adam ya. Di sebelum Pak Adam ada Saminya Puju ya. Ada. Jelas bertanya. Kalau kelompok Dina yang contoh himpunan? Ayo, sebutkan. Hidup di darat, kumpulan hewan berkaki 4. Banyak kali satu-satu. Kumpulan hewan Hidup di darat. hidup di darat. Contohnya? Ayam, bebek, gajah. Yang lainnya lagi. Coba yang kawannya lagi. Kumpulan hewan berkaki 4. Contohnya? Kambing, Ah. gajah, zebra. Berarti jelas, dia jelas. Harimau bisa juga kan? Kambing juga bisa. Kucing juga bisa. Nah, selanjutnya yang bukan himpunan tadi berarti yang tidak jelas batasannya. Contohnya tadi Sri. Sri Sekti. Kumpulan siswa yang manis. Siswa yang manis. Manis itu kan relatif. Itu kan bisa dibuat berarti manis itu seperti apa? Tidak ada definisinya. Kalau kelompok Reza, apa contoh? Kumpulan orang miskin Indonesia. Orang miskin Indonesia, oke bisa. Kemudian bisa juga. Nih, Dina, kelompok Dina. Yang berbadan benar. Ya. Kumpulan hewan besar. Bulan hewan besar, berarti mungkin harimau lebih besar daripada Kucing. kucing. Tapi harimau lebih kecil daripada Gajah. gajah. Berarti tidak bisa. Dia bisa juga besar, tapi kan bisa gajah atau gajah lebih kecil dari Kucing. gajah lebih kecil dari
Badak. Mana kadang badak baru gajah? Mana kadang baru gajah? Gajah lebih kecil daripada paus. Paus mana enggak? Lagi cari yang di darat ada. Gajah itu yang paling besar. Nah, makasih Henry. Tangan. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan, kalau himpunan itu jelas batasannya. Seperti Bapak bilang tadi, misalnya kumpulan siswa kelas 7 SMP Negeri Kampar Kiri Hulu. Nah, anggotanya ada 11 atau 12 orang. Kemudian diawali dengan huruf kapital, huruf A kasih kurung berawal, atau kumpulan angka yang kecil, kumpulan bilangan asli kecil daripada 5. Siapa saja anggotanya? 4, 3, 2, 1 dan 0. Kumpulan asli atau kumpulan nama-nama guru di SMP 2 Kampar Kiri yang laki-lakinya. Berarti ada Pak Yusar, Pak Fajri, Asmani, Asad dan seterusnya. Kalau ibu-ibunya ada Bu Maya, Bu Lina, dan jelas, pokoknya jelas. Kita paham orang paham. Yang bukan himpunan seperti ini. Kumpulan lukisan indah. Seperti Bapak bilang tadi, indah definisi orang itu berbeda-beda. Atau kumpulan apa tadi? Siswa yang manis. Mau manis seperti apa? Manis gula. Oh, manis gula. Atau himpunan siswa yang berlari cepat. Ayo, apakah itu himpunan atau bukan? Bukan. Mungkin antara Sepri sama Jehan, mungkin Sepri larinya lebih cepat. Kalau dibandingkan dengan Hesri, kalah. Itu nggak bisa kan itu. Atau himpunan sepatu yang robek. Nah, kalau Bapak bilang seperti ini, himpunan nama sepatu. Apakah itu himpunan atau bukan? Tidak. Himpunan, jelas aku tanya, ayo sebutkan nama sepatu. Adidas, Nike, logo, Karpil, ada ATT, banyak kan? Jelas aku tanya, walaupun dia banyak tapi jelas. Nah, tapi kalau Bapak bilang seperti ini, kumpulan merek handphone. Samsung. Apa itu himpunan atau bukan? Nah, contohnya Samsung, iPhone, Vivo, Xiaomi. Ya, sampai di sana bisa membedakan mana yang himpunan mana tidak. Bisa juga dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai. Contohnya himpunan siswa yang hobi bola kaki di SMP kita. Nah, kumpulan siswa yang suka main voli di SMP kita, jelas. Atau kumpulan orang yang senang main bola kaki di AU Kuning. Tahu kita mencari anggotanya, walaupun dia banyak, tapi dia bisa kita batasi cuma di AU Kuning. Tapi kalau Bapak ini bilang kumpulan orang yang suka bola kaki, di mana? Di AU Kuning, di Indonesia. Apakah di luar negeri? Kan nggak jelas. Tapi kalau dibilangnya ada daerahnya disebutkan tertentu, berarti dia itu katakan himpunan. Kalau tidak jelas batasannya, berarti dia bukan himpunan. Walaupun himpunan itu banyak anggotanya, dia jelas ada batasannya. Seperti tadi, kumpulan siswa yang hobi bola kaki di AU Kuning, mungkin lebih dari 100 orang yang suka bola kaki. Mungkin kita tuliskan 100. Nah, sampai di sana ditanyakan? No. Paham membedakan himpunan yang bukan himpunan? Paham. Nah, berarti selanjutnya di rumah nanti kalian baca lagi, ya nanti ada himpunan kosong, apa ada diagram Venn-nya dan lain sebagainya. Nah, demikian materi ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, silakan Anda tulis ini apa yang dirasakan hari ini. Misalnya gini, hari ini saya merasa sedih. Nah, pokoknya keluarkan perasaannya di sini selama belajar dengan Bapak. Nah, sekarang tuliskan di sini.
Alah batahun kita jalani cintonan suci arek babu mati saling berjanji indah kama mungkin nyatanya janji mainan bibi. Maafkan denai oi udah sayang, sungguh tak niat hati nak melukoi kandaran tua nan menjodohkan jika dilawan takui badoso. Salah yo salah denai menaruh rasa botanam kasih sayang babuah luko ulah de bangsai juo cinta dan tania yo sansai juo. Apulah dayo denai nan dijodohkan, bacan minyak habis sambat tak lama. Dan, nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita kembali menyimpulkan. Kita, ya. Kalau kita, hanya berkhayal, kurang fokus. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, apa saja dapat kita simpulkan? Ayo. Himpunan itu, yo. Kumpulan yang jelas batasannya, yang dilambangkan dengan huruf kapital dan digunakan huruf plural. Yang dalam itu namanya anggota atau elemen. Kemudian yang bukan himpunan, kita tidak bisa mendefinisikan maksud dari pertanyaan tersebut. Himpunan itu jelas anggotanya, seperti tadi kumpulan nama-nama hari dalam satu minggu, kumpulan nama-nama bulan dalam satu tahun, atau kumpulan nama-nama pemain sinetron Ikatan Cinta. Nonton kan? Kalau udah capek. Nah, tuh ada kumpulannya. Nah, untuk selanjutnya sebelum pulang, Bapak ingin ngetes konsentrasinya. Ini ya, kita apa nih konsentrasinya? Silahkan berdiri. Kita lihat kelompok mana yang konsentrasinya yang benar. Kan tadi ada kelompoknya 1, 2, 3. Nah, ini ada sugesti yang Bapak berikan. Mungkin nanti sudah pernah juga Bapak praktekkan di kelas sebelumnya. Yang salah silahkan keluar. Dan Bapak ingin lihat siapa yang kelompoknya yang tersisa di sini. Apakah itu kelompok 1, 2, atau 3? Kalau Bapak bilang ke depan, berarti kalian mundur ke belakang. Kalau ke kiri berarti ke kanan. Kalau dia ke kiri berarti ya. Pokoknya siapa yang salah, langsung keluar. Siapa yang salah, duduk aja di kursinya. Oke? Udah paham? Nanti kalau masuk ke depan nanti udah. Ayo semangat. Udah kakaknya baik-baik ya. Kalau yang salah langsung duduk di kursi. Itu mana yang konsentrasinya bagus. Dah. Ini mulai nih. Kiri. Langsung duduk di situ. Ya. Tinggal 3 lagi yang bertanya jadi ya. Depan. Siapa yang
Demikian materi hari ini. Salah dan janggal Bapak mohon maaf. Bapak sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan siapkan ulang. Siap, gerak. Basmalah. Ulang ya. Lagi. Siap, gerak. Hamdalah. Berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan balik semuanya. Dan pembelajaran yang didapat selama perencanaan dan pelaksanaan serta perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya di kelas mengenai pelaksanaan yang telah lakukan tadi, ada semacam perasaan gugup karena ini baru pertama kali dilaksanakan. Jadi saya dari itu saya berpikir bisakah saya melaksanakan seperti ini dengan ketentuan terbatas, dan alhamdulillah walaupun yang terbatas ini kami dapat melaksanakan dengan cukup baik. Dan pembelajaran yang dapat adalah bahwa karena itu dengan memperhatikan karakternya, emosinya dan sosialnya itu, kita lebih mudah mengarahkan anak itu sehingga menjadikan suasana dalam pembelajaran juga. Dan ada pun perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya saya adalah semoga saya bisa memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan, dan saya dapat saran dari, kemudian saya bisa lebih melakukan sesuatu untuk pembelajaran. Demikian saya untuk hari ini. Video aksi nyata saya mengenai pembelajaran emosional dan sosial. Semoga dapat menjadi inspirasi dan motivasi buat para CDP dimanapun berada. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.